Kalau saya misalnya mau mentransfer ke Kang Randy uang $1.000, kita datang ke Bank Mandiri, kemudian saya isi formulir, saya kasih ke kasir, gitu kan? Yang terjadi adalah notifikasinya harus datang ke New York dulu, New York lalu pergi ke sebuah kota kecil di Switzerland namanya Basel, Basel oke, baru ke New York bilang ke Mandiri, transfer ke rekeningnya Kang Randy, betul ya? Dan ada jasa 0,00 sekian. Kesimpulan, Basel itu adalah milik sebuah keluarga. Yang seberapa kaya saya dan Kang Randy buat, apa yang terjadi? Dia mendapatkan 0,00 sekian. Dia yang disebut the winner takes all. Dia sudah ambil dari seluruh transaksi. Kalau saya misalnya mau mentransfer ke Kang Randy uang $1.000, kita datang ke Bank Mandiri, kemudian saya isi formulir, saya kasih ke kasir, gitu kan? Yang terjadi adalah notifikasinya harus datang ke New York dulu, New York lalu pergi ke sebuah kota kecil di Switzerland namanya Basel, Basel oke, baru ke New York bilang ke Mandiri, transfer ke rekeningnya Kang Randy, betul ya? Dan ada jasa 0,00 sekian. Kesimpulan, Basel itu adalah milik sebuah keluarga. Yang seberapa kaya saya dan Kang Randy buat, apa yang terjadi? Dia mendapatkan 0,00 sekian. Dia yang disebut the winner takes all. Dia sudah ambil dari seluruh transaksi. Itu yang harus yang jadi pertanyaan berikutnya oleh penulis adalah, dengan adanya sistem ekonomi dunia saat ini yang ada, pertanyaannya adalah, perbedaan kaya miskinnya makin mendekat atau makin melebar? Pertanyaan kedua, orang kayanya makin banyak atau makin sedikit? Yang 0,01% yang di atas itu dia juga, karena dia the winner takes all. Karena kita tahu kemiskinan tidak hilang, kesimpulannya adalah sebenarnya sistem itu doesn't work, sistem itu fail. Jadi kalau kita mau maju, kalau SSN mau maju, kalau kita saudagar muslim dan lain sebagainya ini mau maju, stop menggunakan lantai dansa yang diciptakan oleh mereka. Setuju? Sudah masanya kita bangkitkan lagi atau buat baru. Itu kuncinya. Cara buatnya bagaimana? Ini yang jadi pertanyaan. Inilah yang teman-teman hari ini berkumpul selama 3 hari, ujung-ujungnya kita harus membuat sesuatu yang baru. Setuju nggak? Prinsipnya begini, ada buku kedua namanya The End of Alchemy. Saat ini saya yakin Indonesia tidak punya alkemi, betul ya? Kalau ditanya nih pejabat sekarang, maaf ya, kita tanya, Indonesia mau kemana? Nation interest Indonesia kemana? Ada yang bisa jawab? Kalau Anda nggak bisa jawab, Anda bayangin, kita nih supir taksi, tahu-tahu orang Indonesia masuk, ditanya sama supir taksinya, mau kemana? Terserah, bener nggak? Itu yang terjadi pada saat ini karena Indonesia tidak punya nation interest, karena Indonesia tidak punya alkemi, betul ya? Tapi bukan kita yang berada di ruangan ini, setuju? Alkemi itu apa? Saya ceritakan dulu. Ada sebuah keluarga tahun 1800 mengumpulkan batuan-batuan. Selama 40 tahun dia kumpulkan, dan dia dan keluarganya, jadi ada yang di Afrika, di Austria, di Australia, di Eropa, di Amerika Latin, mereka mengumpulkan batuan, dan batuan tersebut
selama 40 tahun keluarga tersebut kira-kira menguasai 70-80% batuan, entah dari tambangnya atau dari hasilnya. Di tahun 1840-an tersebut mereka declare bahwa simbolnya cinta adalah batu berlian. Diamond itu simbolnya cinta. Sekarang 250 tahun kemudian di kepala kita simbol cinta adalah berlian, benar nggak? Itu sudah masuk, itu yang disebut alkemi, karena itu berlian dikontrol dengan ketat oleh keluarga De Beer, dari keluarga Oppenheimer namanya. Dia sudah the winner takes all, paham ya? Jadi Anda mau lawan pakai apa? Kita menemukan batu opak itu terus kita ceritain bahwa ini adalah simbol cinta, bisa nggak? Bisa, 400 tahun kemudian mungkin, betul ya? Itu yang kita sebut the winner take all. Dia sudah ambil semua. Atau cerita lagi yang nomor 2. Ada mineral yang diproses menjadi metal. Metal itu Anda kenal mungkin namanya osmium, palladium, titanium, Anda kenal? Kalau di hukum Lavoisier itu apa? Tabel periodik, masih ingat? Itu termasuk logam mulia, precious group metal. Keluarga di Inggris ini mengumpulkan tahun 50-an, 1950-an sampai 1960-an, menguasai lebih dari 50% tambang dari mineral ini. Setelah diproses, benda itu bernama platinum. Platinum diimagekan, dicitrakan. Tahun 90-an, platinum diterima dunia perbankan sebagai jaminan sama dengan emas. Paham? Keluarga ini kaya raya karena mengontrol platinum. Pertanyaannya, kenapa nggak palladium yang lebih bagus daripada platinum, lebih kinclong emas putihnya? Karena tidak ada yang mengontrol. Ini yang kita sebut the winner takes all. Ini yang disebut alkemi.